Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji milik Allah yang sudah mengatur alam ini dengan sebaik-baiknya aturan, termasuk mengatur diri kita. Kita mendapat kenikmatan, keanugerahan bisa masuk bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini aktivitasnya jauh lebih baik ketimbang Ramadan-Ramadan yang lalu. Hari yang saya hormati, kata syukur itu secara lisan ya tahmid. Tetapi lebih dalam hakikat syukur itu adalah menggunakan apa yang ada untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi puasa itu hubungannya erat dengan takwa, maka Qurannya di dalam surat Al-Baqarah 183, kalau kita puasa maka ujung ayat ini bicaranya la'allakum tattaqun. Alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan jadi orang takwa atau agar jadi orang takwa. Kata mudah-mudahan bagi kita ini bisa bermakna iya dan tidak. Mudah-mudahan setelah taraweh ini terang, hujannya berhenti. Bisa terang, bisa malah tambah terus. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita tidak sakit sehingga bisa ibadah maksimum. Bisa sehat, bisa tidak. Tapi firman Allah ini yang dahulu Gusti Allah. Jadi tidak ada istilah probabilitas. Bisa ini, bisa tidak. Sehingga la'alakum di sana bermakna pasti. Sehingga la'alakum tattaqun itu pasti jadi orang takwa kalau kita puasanya benar. Itu hubungannya gitu. Kalau kita melakukan puasanya benar seperti puasa Rasulullah SAW, pasti jadi orang takwa. Oleh karena itu, karena bermakna pasti, setiap hari harus kita evaluasi puasa kita. Ini puasa insya Allah besok pertama. Nanti malam besok evaluasi. Ini dalam puasa sehari ada perubahan apa ya di dalam ketaatan kita. Kalau tidak ada perubahan, cepat evaluasi. Ini ada apa dalam puasa ini? Kok tidak punya energi untuk menjadi lebih baik amal kita? Untuk supaya besoknya diperbaiki. Jadi jangan nunggu akhir bulan sudah habis. Setiap habis puasa, katakanlah sebelum tidur atau setelah taraweh, kita mengingat ini tadi siang ini apa yang sudah kita lakukan. Kok ternyata amal kita malah menurun, sodako kita malah menurun. Ada apa? Oh, ternyata tadi pernah ngomong ke wong liya, pernah berdusta dan lain sebagainya. Terus besoknya lagi minta sama Allah, ya Allah, supaya besoknya menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Selalu seperti itu. Karena la'alakum tattaqun bermakna pasti. Sehingga di akhir Ramadan nanti indikator keberhasilan puasa itu bukan hanya tamat 1 bulan puasa. Sebab kalau hanya tamat puasa, bisa saja puasanya tidak punya nilai. Seperti dawuh Rasulullah, ada orang yang puasa hanya mendapatkan dahaga dan lapar. Berarti nol nilainya, walaupun tidak harus qadha. Jadi membicarakan orang lain tidak batal puasanya. Tapi nilainya bisa jadi nol.
nggak dapat apa-apa, otomatis tidak ada energi untuk lebih takwa lagi. Nah itu dievaluasi setiap hari seperti itu. Tidak banyak hadirin, hanya 1 bulan, katakanlah 30 hari kali 24 jam kali 60 menit. Sehingga ukurannya jangan sampai ada 1 menit saja di dalam bulan Ramadan tidak dipakai untuk ibadah. Harus sayang. Ini sudah berdoa sejak bulan Rajab ya. Allahumma baligh ya. Mudah-mudahan ya Allah sampaikanlah saya bulan Ramadan. Allah kabulkan. Jadi banyak yang berdoa di bulan Rajab itu. Minta barokah di bulan Rajab, minta barokah bulan Syaban, dan disampaikan ke bulan Ramadan. Allah jawab. Sekarang kita masuk bulan Ramadan, dikabulkan. Pertanyaannya, setelah masuk Ramadan kita meh apa? Jangan ada 1 detik, 1 menit saja tidak digunakan untuk ibadah. Sebab ibadah di bulan Ramadan jauh di atas ibadah di luar bulan Ramadan. Itu sudah tahu semua kita insya Allah. Tapi energi untuk melaksanakan kadang-kadang tidak muncul. Jadi amal di luar Ramadan, mereka catat berapa kali, nilainya berapa. Di bulan Ramadan, malaikat catat aja nama amalnya. Akulah yang akan membalasnya. Semuanya itu. Nah, jadi marilah kita dari awal kita memohon sama Allah, ya Allah, jadikanlah Ramadan ini lebih baik amalnya daripada yang lalu. Terus evaluasi setiap saat. Ini kita sudah kehilangan mulai dari maghrib sampai isya, kan udah hilang nih. Nggak akan bisa kembali lagi. Kita masuk Ramadan kan dari maghrib, katakanlah jam 6. 7, 8. 2 jam udah hilang. Digunakan untuk apa tadi 2 jam ini? Nah, jangan hilang lagi. Terus berkurang terus. Kita sudah hilang 2 jam Ramadan itu dalam sebulan ini, bulan ini. Akan terus berkurang terus. Nah, oleh karena itu silahkan. Mari kita berfasabiqul khairat. Pada bulan Ramadan juga diturunkan Quran. Sudah turun Quran sekian abad yang lalu. Pertanyaannya, Quran sudah turun nggak ke dalam diri kita? Mana? Syahrul Ramadana unzila fihil Quran hudal linasi wa bainal minal huda wal furqan. Sudah enggak Quran menjadi hidayah buat diri kita? Hanya menghantarkan. Kita mau nggak dihantarkan Quran sampai tujuan masuk surga? Oleh karena itu momentum Ramadan gunakan bagi hadirin yang kebetulan belum bisa baca Quran, datang ke takmir. Ini minta diajari Quran. Target bulan ini bisa lancar membaca Quran dengan benar. Minta datang ke sini. Kita sediakan gurunya untuk supaya target bagi yang belum bisa, ya, target bulan ini bisa baca Quran dengan baik. Supaya akhir Ramadan ini, wah ini saya ada oleh-oleh. Dari tidak bisa baca Quran menjadi bisa. Bagi yang sudah bisa baca, silahkan datang ke takmir. Minta apa? Oh, saya ingin mengaji tafsir. Adakan nanti pada jam tertentu tadi tafsir. Dari awal ayat pertama terus ayat. Kalau dalam satu ayat, satu hari 2 ayat, misalkan, kan lumayan 60 ayat dalam sebulan. Nambah terus. Jadikanlah kita Ramadan ini, kita ini mencintai Quran betul. Jangan jadikan Quran itu di luar kita. Maka disebut Quran itu mewinter kita. Mewinter itu kalau baju putih, kaos putih diwinter kuning, kan kuning segala-galanya itu semuanya. Lah, kita harus Quran itu mewinter pola pikir kita, mewinter hati kita, mewinter aktivitas kita, semua warnanya Quran. Itu kita namanya mencintai Quran. Tatkala itu dilakukan, selama itu juga kita hidup bersama dengan Allah.
Maka tatkala kita hidup bersama dengan Allah 24 jam, maka akhirnya mata kita mata Allah. Kaki kita kaki Allah. Artinya apa? Allah akan menuntun kita. Quran menjadi hidayah. Gitu. Nah, target ya silakan. Target apa? Nah ini Quran sudah bisa baca. Saya ingin belajar tafsir lebih banyak lagi. Nah, dilaporkan ke Tamir. Nah nanti Tamir akan mengolah itu. Supaya apa? Kegiatan Ramadan itu banyak. Jadi jangan sampai ada 1 menit saja, apalagi 1 jam, apalagi 1 hari terbuang begitu saja. Karena besok maghrib itu sudah saat tanggal 1 hilang, tidak akan kembali lagi semalamannya. Tatkala 1 tanggal Ramadan hilang, kelewat gitu, sudah kelewatan, tidak akan kembali. Kita hanya akan ada tanggal 2 dan seterusnya. Nah, jangan sampai ada waktu terlewat. Gunakan semaksimal mungkin dari awal. Akhirnya saya hormati, insya Allah di masjid ini mulai malam ini sampai malam terakhir tarawih seperti diumumkan tadi, dan kita menggunakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam witir itu bukan karena kelompok-kelompok ya gitu. Ya silakan aja mewadahi seperti hari ini. Insya Allah pemerintah, walaupun saya belum dengar, pemerintah akan adakan Selasa. Kalau kita mengadakan banyak jamaah yang juga ingin tarawih. Malam hari ini kita layani jamaah bagi tarawih. Yang besok kan otomatis besok sudah ada. Nah, jadi monggo aja tidak usah dibingungkan antara Senin dan Selasa. Karena kalau diramaikan, diprovokasi ya oleh orang lain, akhirnya umat Islam bertengkar karena beda mulai puasa, itu yang memprovokasi tidak puasa mereka. Karena musuh Islam pasti. Orang Islam kena. Nah, diadu domba. Mus, yakin Senin ya silahkan. Yakin Selasa juga silahkan. Yang tidak boleh gini. Kok Senin puasa? Aku janjane milu Selasa. Kok Senin wis puasa? Mbok menawa menurut Gusti Allah bener Senin aku ora salah. Itu yang tidak boleh. Harus yakin Senin atau Selasa. Istihad dua-duanya benar. Tanya kepada hati kita masing-masing. Saya yakin Senin, wajib puasa Senin. Jadi Selasa ya besok Selasa puasa. Jadi tidak usah diributkan. Yakinnya hati kita kemana. Gusti Allah rasa dihapusi. Ya. Nah, jangan sampai terjadi saya nih puasa boleh sing keri dewe nanti bodoh sing dasi dewe. Nah ini jangan sampai pakai hawa nafsu, yakinnya kemana, yakin kemana. Nah, kemudian yang kedua, sodakoh. Itu asal katanya sodakoh. Benar. Membenarkan, membuktikan benarnya iman kita yang paling berat itu adalah sodakoh. Ngasih. Nah, selama Ramadan silahkan. Mau 2.000, mau 3.000 belakangan. Tidak terkecuali yang masih mahasiswa. Walaupun itu kan banyak mahasiswa yang punya beasiswa dari BI ya. Maksud BI itu Bapak Ibu gitu ya. Nah, dapat kiriman dari beasiswa Bapak Ibu BI gitu. Itu kiriman 1 juta, 2,5%. Nah, tidak banyak kan? 25.000. Nih, untuk masjid 25.000. Sisanya 9.000 silakan. Insya Allah tidak akan kurang gizi dengan mengeluarkan 2,5% apapun. Mulai jangan latihan, itu memang udah ibadah, udah dewasa kok. Ya, rezekinya dari manapun, dari bapak ibu, dari mana itu belakangan, tapi keluarkan. Nih bulan Ramadan, ngawali membiasakan diri nyah nyoh, nah, membiasakan diri. Insya Allah di sini setiap buka bukan hanya snack ya, karena jamaah di sini kan umumnya mahasiswa. Kalau mahasiswa dikasih snack itu masih gerundel, rak nendang. Karena bermakan snack dia harus mencari warung untuk makan. Nah, umumnya wong Jowo di kayak aram-aram limo urung mangan urung sego. Sehingga setiap buka insya Allah ada makan berat. Jadi begitu dung buka ada takjil, korma atau apa atau minuman. Setelah sholat nanti akan ada buka dengan makanan yang cukup berat. Tradisinya wong Jawa
kalau tidak makan nasi ya belum makan walaupun aram-aram 10. Nah, jadi itu tiap sore. Dan itu perlu dana. Nah, saya ingin nyumbang. Nah, silakan datang ke Tambir ini untuk iftar. Ini untuk iftar. Berapapun jumlahnya, nggak usah diperhatikan. Allah akan membalas dengan balasan yang kita sendiri tidak tahu balasan berapa. Marilah kita gunakan Ramadan ini semaksimal mungkin. Oleh karena itu, ada usulan apa terhadap kegiatan-kegiatan ini, silahkan diusulkan ke takmir. Insya Allah takmir sekuat tenaga akan melayani jamaah sebaik-baiknya. Hanya takmir tidak akan melayani kalau minta disediakan minuman di siang hari selama Ramadan. Jadi kalau sore hari insya Allah kan gitu. Sahurnya nanti sepertiga terakhir ya. Sahurnya sepertiga terakhir. Marilah kita berfasabil khairat, kita dikasih kenikmatan, sudah masuk bulan Ramadan, kita gunakan semaksimal mungkin. Jangan ada 1 menit, 1 detik Ramadan ini tidak digunakan untuk ibadah. Perdalam Quran dengan belajar tafsir, insya Allah dengan mengetahui lebih dekat lagi mana Quran, kita akan lebih mudah lagi untuk bisa mengamalkannya. Marilah kita akhiri ceramah yang tidak seberapa ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita lanjutkan dengan sholat taraweh 443, dan perlu diulang lagi, setelah salam pertama tidak ada ucapan apa-apa. Sehingga imam langsung melaksanakan taraweh berikutnya, 4 rakaat berikutnya. Sehingga mau sholawat silakan sholawat, tapi tidak dipimpin oleh Bilal. Bilalnya hanya ada tadi waktu azan dan qomat saja. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا